kayak orang gila. Wey, untap intip, ngesubrek encan. Ayo gerak subrek, untuk subrek itu melepuh wae. Mungkin dari kalian yang sedikit belum tahu atau pemula, syarat-syarat menjadi YouTuber yang bisa kalian lalui, syarat-syaratnya aku bakalan kasih sedikit informasi. Mungkin banyaknya yang di luar sana yang udah banyak infonya gitu. Nah, langkah pertama itu kalian harus tentunya harus punya akun Gmail dong. Nah, akun Gmail itu langsung yang menghubungkan gitu loh ke YouTube. Nah, di situ kalian bisa membuat konten, misalkan kalian cewek bisa konten make up atau konten masak atau membersihkan apa. Nah, di situ kalian harus punya konten, ya terserah bebas kalian mau konten apa, mau konten masak atau otomotif atau bebas lah, pokoknya konten apa aja yang penting nggak melanggar hak cipta. Kan kalian cowok juga bisa game atau otomotif atau apa yang kalian sukai, kalian bisa share di akun YouTube kalian itu. Dan jika kalian udah mengupload ke YouTube, bisa video-video kalian itu bisa diuangkan atau dihasilkan, bisa dihasilkan uang gitu. Nah, tanggal 16 Januari 2018 YouTube telah mengeluarkan peraturan baru mengenai syarat diterima atau enggaknya monetize video kita ke Google AdSense. Apakah itu mempermudah atau mempersulit? Intinya 1000 subscriber atau ikut kita dan 4000 jam waktu tonton tayang dalam 12 bulan terakhir. Nah, di situ pastinya YouTube nggak mau dong kayak ngasih iklan ke video kita dengan secara cuma-cuma. Apalagi dengan kayak sekarang banyak ya Kak, kayak misalkan channel-channel yang nakal atau apa sih kayak channel-channel nakal itu. Nah, yang channel nakal itu bisa disebut kayak reuploader atau spam. Nah, reuploader itu kayak misalkan kita ngambil video orang terus diupload di channel kita. Nah, itu yang disebutkan kayak reuploader video. Nah, itu benar-benar fatal sih menurut gue. Nah, kalau spam itu kalau misalkan kita di komen kayak di channel orang itu kayak misalkan subscribe atau misalkan naro link video kita di komen-komenan channel orang, itu yang dinamakan kayak spam gitu. Nah, itu kayak nggak boleh banget, dilarang sama si pihak YouTube. Ya, intinya sih kalau menurut gue itu yang paling susah itu dapetin 4000 jam tayang ya dalam 12 bulan terakhir. Karena apa sih? Nah, itu kalau misalkan kita pengen cepet-cepet kayak dapat 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir itu, kita ya gimana caranya, kita itu harus rajin-rajin ngupload video kayak berdurasi panjang. Janganlah kalau misalkan terlalu pendek, misalkan dalam satu video durasi tontonnya itu cuma 4 menit atau 5 menit. Kita kapan mau mencapai kayak 4000 jam tayang itu bakalan susah banget. Meskipun itu jarak waktu bertahun atau misalkan 1 tahun, itu bakalan lama banget ya, kecuali kalau misalkan yang menonton satu video dalam jumlah durasi video itu misalkan jutaan, ya itu pasti kalau misalkan itu bisa lah kalau mengumpulkan 4000 jam tayang gitu. Kalau misalkan pemula itu pasti bakalan susah banget untuk dapetin 4000 jam tayang itu, karena kita itu kayak mulai merintis dari nol gitu. Apalagi kalau bukan siapa-siapa, kayak misalkan lo bukan selebgram atau bukan apa-apa, itu bakalan susah banget untuk dapetin 4000 jam tayang itu. Nah, kalau misalkan pengen kayak ngakalinnya dengan cara cepet gitu loh, misalkan dalam satu video itu kita berdurasi dalam satu video 15 menit. Kalau misalkan kita dua video berdurasi 15 menit, kalau misalnya ditonton banyak kayak misalkan 1000 lah contohnya, nah itu 15 menit dikali berapa ribu yang nonton, itu udah dapat
dapat dong 1 jam gitu kok. Jadi menurut gue sih kayak dalam satu video itu minimal 15 menit lah dalam satu video, karena memang untuk mempercepat 4000 jam tayang, karena misalkan memang sih kalau menurut gitu susah itu dapetin 4000 jam tayang. Nah itu kalau subscriber itu gampang banget. Memang sih kalau misalkan sub itu memang nggak dibolehkan oleh YouTube, tapi kalau misalkan kita main subscribe dengan kayak ada langkah-langkah buat subscribe biar kayak nggak di spam, nggak ketahuan spam gitu, ada langkah-langkahnya gitu kan. Banyak kok yang youtuber pemula juga yang udah mereka berhasil kayak monetize gitu, videonya udah ada iklannya. Itu mereka pasti pernah ngelakuin yang namanya subscribe itu apa sih, yang kayak misalkan kayak gini nih, gue punya akun dan dia punya akun, misalkan akun channel YouTube gitu, misalkan itu mau di grup WA, di Facebook, atau misalkan di Instagram atau dimanapun itu, misalkan lo jadi kayak subscribe itu kayak lo subscribe gue dan gue subscribe lo gitu. Nah itu yang dinamakan subscribe. Nah memang itu yang nggak dibolehkan sama pihak YouTube, karena memang kayak nggak boleh sih, karena memang sebenarnya memang iya sih kalau misalkan logikanya kayak gini. Subscribe itu kebanyakan mereka itu menggunakan akun tumbal. Misalkan akun tumbal itu kayak misalkan dia itu dalam satu HP, misalkan dia punya 10 akun. Nah 10 akun itu atau 9 akun itu bisa digunakan untuk subscribe di akun-akun yang lain. Jadi kalau misalkan subscribe itu ya intinya channel YouTube kita itu nggak berkembang gitu. Nah, kayak istilah kayak robot gitu. Beda dong sama subscribe asli beneran, itu mereka bakalan kesananya itu bakalan aktif terus menonton channel kita gitu loh. Nah kalau misalkan nanti di next video gue bakalan bahas gimana caranya subscribe dengan aman tanpa ketahuan sama pihak YouTube itu. Nah karena gue juga lihat nah itu untuk copyright itu kayak banyak ya teman-teman gue kayak ngomong, misalkan kirain mereka itu gampang gitu lah mau jadi YouTuber, itu cuman ngupload video, bikin video, pasang lagu di video kita tuh udah uploadin ke YouTube kita, ke channel kita gitu. Ya itu mereka yang belum tahu itu pasti ya gitu misalkan. Nah yang gue kasih tahu itu yang copyright itu kayak gimana. Nah copyright itu misalkan kita kayak mengandung di video kita itu kayak mengandung hak cipta, misalkan kayak lagu artis, misalkan lagu artis lah bisa ditaruh dalam video kita terus diupload ke channel kita. Nah itu bakalan pasti banget ada hak ciptanya, kecuali kalau memang sih kayak misalkan kenapa kayak cover dance atau enggak, mereka kan kebanyakan kalau cover dance itu memakai lagu original yang artis itu kan, kayak misalkan kayak Korea gitu kan ya mereka, tapi kena masih ada iklannya gitu. Nah itu memang mereka itu kayak apa ya, kayak ada, coba deh kalian misalkan yang dance cover itu, coba kalian lihat di description boxnya itu mereka itu kayak ada kayak istilah kayak tag gitu. Nah aku juga belum tahu sih, belum paham kayak gitu, cuman mereka itu memang udah iklannya. Nah itu katanya sih memang kalau itu tuh ada potongan itulah, ada potongan uang dari itu, jadi dibagi dua gitu loh. Kalau misalkan kita kan kalau udah di channel kita udah dimonetisasi itu pasti udah ada iklannya dong. Nah itu penghasilan kan otomatis masuk ke AdSense kita. Nah itu yang cover dance itu bisa jadi itu mereka itu kayak dibagi dua gitu loh, gaji kita tuh dibagi dua sama yang itu yang hak cipta itu. Gue baca sih kayak gitu, kayak denger di YouTuber lain itu, tapi nggak tahu juga sih. Gue nggak terlalu, makanya kenapa di video-video gue itu kayak misalkan video channel make up gue misalkan kan kebanyakan pasti dong kalau misalnya namanya make up itu nggak mungkin kayak garing atau enggak, itu pasti ada musiknya. Nah itu pasti ada juga yang pakai
musik. Nah itu kalau misalkan gue awalnya memang gue juga kayak sembarang gue masukin ke video gitu, video lagu apa gitu yang ke video gitu, sembarang aja gitu gue masukin. Nah ternyata itu gue belum tahu itu kayak ada copyright, apa sih copyright itu gitu kan. Gue cari ternyata copyright itu hak cipta. Nah memang kalau misalkan di dalam, kalau kalian pengen tahu kayak gimana sih kayak copyright itu, nah copyright itu bisa apa, logonya itu kayak ada C gitu. Pokoknya kalian lihat di YouTube Studio. Nah di situ ada, kalau misalkan video kalian mengandung hak cipta itu ada logo warna merah kalau nggak salah, apa kuning gitu, logonya itu warna huruf C. Nah itu video kalian pasti kena copyright gitu kan. Nah setelah gue kayak cari tahu apa sih copyright itu, nah itu ternyata itu kayak hak cipta gitu. Memang kalau misalkan ke copyrightnya itu kalau misalkan lagu atau enggak background video kita itu, atau misalkan lagu atau musik, nah itu memang sebenarnya bisa dihapus, tapi setahu gue itu viewers kita itu kalau misalkan udah 1000 ke atas bisa dihapus, diganti sama musik yang no copyright gitu, bisa dihapus. Tapi kayaknya repot gitulah. Makanya untuk cari aman aja, kita sebenarnya kayak YouTube itu ada sih menyediakan kayak musik-musik kayak background gitu, yang cuman musik doang nggak ada lagunya gitu, yang bebas copyright gitu kan. Ada juga yang harus di tag gitu, biasanya ada logo orangnya, itu pasti harus kita ambil salin linknya itu langsung ditaruh di description box itu gitu kan. Itu pasti nggak bakalan kena copyright sih. Nah balik lagi kalau misalkan, untuk balik lagi ke syarat monetisasi ya. Monetisasi itu apa? Monetisasi itu kalau gak usah berbelibet lah, kalian yang baru pemula siapa tahu belum tahu gitu kan. Monetisasi itu kayak misalkan di video kita itu, di channel kita itu ada iklannya. Kalian suka lihat dong pasti di YouTube itu, di video orang itu pasti ada iklan yang warna kuning itu bergaris-garis di bawahnya itu. Nah itu pasti udah dimonetisasi. Nah itu syarat monetisasinya itu apa? Syarat monetisasinya itu kayak misalkan syaratnya itu yang pertama, ada 2 syarat sih sebenarnya. Yang pertama harus subscribernya itu harus 1000 lebih, dan yang kedua tadi 4000 jam tonton tayang dalam 12 terakhir. Nah itu di situ yang 2 itu kalian harus lewatin ya. Yang menurut gue itu yang susah itu yang 4000 jam tayang, bayangin aja. Nah makanya gue bahas tadi yang di belakang itu, kenapa minimal kalian itu 15 menit gitu loh dalam satu video itu, biar banyak orang yang nonton video kalian, banyak juga gitu yang bertambah ke si 4000 jam tayang aja. Ya mikirnya 4000 jam tayang gitu loh, susah menurut gue aja belum mencapai gitu loh. Jujur aja sih, video gue aja yang udah gue kayak membangun channel gue itu udah 1 tahun lebih, dan itu baru berapa ribu jam tonton tayang, belum capai 4000 kalau misalkan. Nah itu tadi kalau misalkan kalau udah 4000 jam tayang, nah itu kita bisa mengajukan monetize atau monetisasi ke pihak akun YouTube, ke YouTube atau Google AdSense gitu. Nah itu pasti YouTube langsung ngasih kita iklan. Kalau misalkan yaitu syaratnya tadi harus 1000 subscriber, harus ngelewatin 4000 jam tayang, dan juga jangan kena copyright, jangan spam kayak gitu. Nah itu kalau pokoknya tanda-tandanya kalau udah channel orang udah dimonetisasi pasti ada iklannya. Nah dari mana kalau misalkan kita dibayar? Nah dibayarnya itu dalam iklannya itu. Kalau itu kan sebenarnya dari iklan itu katanya sih kalau bayaran iklan itu berbeda-beda, ada yang 1.300.000, ada yang sampai 2 berapa gitu. Nah berapa yang harus misalkan kita cairin ke rekening kita? Nah itu katanya minimal harus 1.300.000 baru kita bisa transfer dari AdSense kita ke rekening kita, dan itu pun ada syarat-syaratnya juga.
Saran-saran misalkan minimal itu 1.300.000, kayak deposit gitu. Deposit kita di AdSense itu harus minimal 1.300.000 baru kita bisa transfer ke rekening kita. Nah itu juga awal pertama kita harus kayak masukin alamat kita, alamat kita, terus kayak KTP, bisa paspor, bisa SIM kalau nggak salah. Jadi tuh KTP, paspor, SIM itu kalian bisa pilih salah satu dari 3 ini. Kalau misalkan kalian nggak punya KTP bisa paspor gitu kan. Kalau kalian nggak punya paspor bisa pakai SIM gitu kan. Tergantung dari kalian itu. Kalian bisa pilih salah satu dari 3 ini. Nah kemudian kalau misalkan kalian udah verifikasi, nah itu datanglah. Kalau kalian pernah lihat nggak sih kayak YouTuber pemula itu yang baru kayak gaji, misalkan thumbnailnya itu kayak gaji YouTuber pemula sekian belas juta misalnya gitu. Nah itu kan suka ada surat putih yang berlogo Google AdSense. Nah itu kalian kalau misalnya udah melewati tahap syarat-syarat yang tadi, yang KTP, SIM, paspor itu sama alamat kalian, nah itu si surat AdSense itu dikirimlah ke kalian, ke alamat rumah kalian. Nah itu diisinya itu kayak PIN di situ, PIN PIN AdSense itu. Nah di situ kalian langsung nanti masukin lah di AdSense kalian itu, PIN yang ada di surat itu kalian masukin. Nanti kalau misalkan kalian udah dapet, nah itu kayaknya beragam, beda-beda sih orang. Ada yang nunggu cuman 2 minggu, ada yang lama banget sampai 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Pokoknya nggak tahu ya, tergantung apa gitu, karena memang katanya si suratnya itu dikirim langsung dari Malaysia. Karena gue juga belum pernah ngalamin sih, karena gue juga belum dimonetisasi gitu, karena gue suka kayak ngeliat aja YouTuber pemula gitu. Bahkan gue lihat ada channel kayak ibu-ibu gitu, orang Jawa gitu kalau nggak salah. Itu gue scroll sampai video terakhir dia itu, memang dia tuh YouTube kayak tahunan lebih ya. Gue lihat uploadannya itu kayak setahun lebih gitu kan, setahun terakhir lah gitu. Di situ kayak viewersnya itu kayak belum belum ribuan gitu loh, tapi dia udah dapetin surat Google AdSense itu gitu kan. Paling nontonnya paling 500 lah, paling banyak 1000, paling malahan ada yang 150, 200. Gue lihat kok dia udah dapet Google AdSense. Nah mungkin dia itu awalnya itu dia itu terus nguploadin video yang banyak gitu kan. Mungkin bisa jadi sih dia punya akun kayak banyak akun dalam satu HP. Dia punya banyak akun gitu kan. Mungkin dia tonton videonya sendiri gitu sampai menempuh 4.000 jam tayang kan, bisa jadi kayak gitu. Soalnya kayak komennya juga kayak belum ratusan juga sih, puluhan. Makanya gue heran kok ini bisa gitu kan. Ternyata gue pas dia kayak ngejelasin tentang dia dapetin surat Google AdSense itu, gue liatin memang dia juga liatin sih kayak screenan gitu. Dia itu uang yang di Google AdSense-nya itu belum memenuhi ambang batas, belum dapat 1.300.000. Nah mungkin jadi dia mungkin harus nunggu sampai 1.300.000 baru dia bisa dicairkan uangnya itu. Terus apa lagi ya yang gue mau bahas? Pokoknya itu deh, intinya itu kalian harus laluin 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu sih aja yang harus kalian lewatin itu. Dan juga video-video kalian itu jangan sampai kena copyright. Udah sih itu aja. Jangan juga terlalu banyak subscribe gitu kan. Jangan kebanyakan. Nanti percuma kalau kalian udah monetisasi
percuma dulu juga, siapa yang mau nonton video kalian atau YouTube kalian, sama aja nggak bakalan berkembang, jadi nggak ada bakal yang nonton gitu, percuma. Itu kan kalau misalkan kalian dapat gaji itu dari penonton itu, kalau misalkan ada yang nonton gimana, nggak bakal masuk dong uangnya itu, karena kita itu digaji itu dalam kan di iklan itu. Karena mengapa itu yang artis-artis itu kan kayak misalkan ya artis lah videonya itu kayak berapa durasi dalam satu videonya itu kayak 12 menit 20 menit atau enggak 20, sampai 1 jam ada kan. Itu kalian lihat deh, itu di videonya itu banyak yang garis-garis warna kuning. Nah itu iklannya itu yang menghasilkan pundi-pundi duitnya itu di situ. Jadi kalau misalkan kalian janganlah terlalu banyak subscribe. Karena kenapa, kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian kebanyakan subscribe, kalau misalkan suatu saat nanti kalian udah dimonetisasi, nanti siapa gitu loh yang nonton video kalian itu. Karena kan mereka juga kebanyakan yang subscribe itu kayak youtuber pemula gitu, youtuber pemula yang membutuhkan subscriber gitu lah buat menempuh 1000 subscribernya. Itu pasti kebanyakan mereka itu kayak gunain akun tumbal, jadi susah. Nantinya kalian nggak bakalan ada yang nonton gitu lah. Sayang kalian capek-capek bikin video setiap hari kayak gue gini nih, filming, make upin gue kadang tiap hari make up, hapus lagi, make up lagi, hapus lagi, nggak ada yang nonton. Udah promo sana sini, tapi ada sih video gue dari beberapa video yang udah lumayan kayak sampai 2000. Tapi ya gitulah, namanya juga viewers gitu kan. Jadi kita tuh untung-untungan sih sebenarnya. Kadang-kadang video kita yang bikin sembarang, yang nggak terlalu banyak itu banyak penontonnya, yang kita banyak edit segala macam, penonton paling 500. Itu pun seret banget, mau 500 juga kebanyakan 200 orang. Pokoknya semangat aja yang youtuber pemula seperti gue. Karena gue tuh kayak bukan mengejar uang sih sebenarnya gue itu, karena penasaran kayak youtuber lain itu kayak banyak. Coba deh kalian YouTube yang pemula itu, yang baru 1 tahun misalkan 22 juta penghasilannya itu dalam 1 tahun. Karena gitu pengen, bener nggak sih gitu loh, makanya gue kulik tiap malam. Pokoknya biasanya sih kalau gue ngutak-atik YouTube itu malam ya, karena gue kalau siang nggak bisa, karena gue juga kerja juga, jadi nggak mungkin lah gue masa di tempat kerja gue YouTube kan nggak mungkin gitu kan. Pokoknya syaratnya aja 1000 subscriber, 4000 jam tayang, sama kalian rajin ngupload video. Saran gue sih ngupload videonya itu dalam satu video itu ya itu tadi kayak berdurasi panjang gitu loh. Bayangin aja kalau misalkan kalau 15 menit tambah 15 menit udah 1 jam gitu loh. Kayak 4 video aja udah 1 jam, kalau satu videonya itu berdurasi 15 menit udah 1 jam. Jadi cepet gitu loh menempuh 4000 jam tayang itu. Kayak menurut gue sih kayak gitu. Terus juga konten-kontennya cari yang menarik. Menarik itu susah, Wak. Pokoknya cari konten-konten yang menarik. Apalah itu terserah, lu mau ngelawak kayak, lu mau dandan kayak wabordir kayak, terserah, yang penting menarik lah. Itu yang buat diminati. Jujur aja sih kayak gue aja, karena mungkin banyak ya orang yang kayak makeup di luar sana itu. Makanya gue gini, kenapa coba gue mau bahas tentang YouTube meskipun gue juga belum gue alamin kayak 1000 subscriber kayak 4000 jam tayang, belum gue alamin ya. Gue mau kayak sekarang itu, kenapa gue memberanikan diri kayak membahas tentang ini gitu, karena gue mau tahu nih di video ini tuh kayak gue tuh banyak gak sih. Karena kan setahu gue tuh kayak lebih banyak peminatnya gitu loh, yang kayak penontonnya itu kayak misalkan
Karena banyak kan mungkin di luar sana itu yang kayak youtuber pemula itu pasti mereka mencari informasi tentang youtuber pemula, gimana sih caranya biar cepet ada iklan videonya itu di iklannya gitu loh. Makanya gue ya udahlah, gue putusin nggak harus makeup terus gitu kan, atau challenge terus. Makanya gue langsung bikin video ini, gimana pengen tahu aja gitu loh. Mungkin gue juga tadi sebelum filming ini gue juga cari informasi dulu di YouTube, kayak gue baca dari nonton dari YouTuber Adlina, siapa tuh tadi, Adlina apa gitu, Kairunisa Adlina apa gitulah, sama youtuber yang pokoknya membahas tentang dunia per-YouTuban gitu. Gue tonton dulu tadi, dan gue juga tulis beberapa di sini kayak syarat menjadi YouTuber itu apa, 1000 subscriber atau tadi 4000 jam tayang, sama copyright sama spam kayak gitu. Pokoknya intinya dari tanggal 16 Januari 2018 itu kayak itu yang pertama yang kayak syarat-syarat baru gitu loh di YouTube itu. Dan sedangkan gue itu bikin channel ini, akun YouTube ini gue dari 2017, karena memang gue itu nggak pernah bikin konten gitu loh, karena dulu gue sibuk ngebucin gitu, jadi nggak sempat bikin kayak video gitu lah atau vlog gitu kan. Ini 2000 pokoknya gitu 2019 lah, 2019 kayak gue rajin, mungkin dalam sebulan bisa 1 video gitu kan. Sampai sekarang gue kayak rajin lah, yang penting gue upload apa kayak gitu kan, apapun. Kalau gue sih jujur aja sih, kalau di channel itu lebih makeup gitu, dan juga makeupnya bukan kayak makeup review atau apa gitu, enggak, cuma kayak coret muka aja gitu. Udah capek banget, itu aja informasinya. Mudah-mudahan kalian gak pusing penjelasannya gitu, karena gue tuh kayak jujur aja gue tuh kayak gak bisa ngomong di kamera gitu, nah kayak demam panggung lah istilahnya itu. Makanya gue kenapa coba kalian cek di video itu, gue jarang banget yang kayak filming gue itu kayak ngomong gitu. Pasti gue yang paling mereka kayak biasa lah makeup gitu kan, cuman gue backsoundnya itu gue kasih musik biar kalian gak boring juga gitu loh. Karena ini susah ngomong di depan kamera itu susah, padahal aslinya gue tuh bawel, aslinya di dunia kehidupan nyatanya gue tuh bawel. Apalagi kalau yang udah kenal gue tuh bawel banget, gue gak bisa pas selalu bawel. Pokoknya kalian tahu kan bawel kayak gimana. Jadi itu kalau misalnya udah di depan kamera gue tiba-tiba menciut. Udah segitu aja deh perbincangan jadinya, pembahasan dari video aku ini, yang gak, mudah-mudahan sih kalian bisa meresapi omonganku yang belibet ini. Bye. Rage on that beat, going crazy.